Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas peringatan super keras dari buku Bocor Alus. Ini bukan sekedar buku panduan biasa ya, ini tuh semacam cermin buat kita semua tentang betapa beratnya ujian saat seseorang memegang jabatan publik. Nah, buku ini langsung dibuka dengan pertanyaan yang jujur aja, nusuk banget. Bukan hanya soal program kerja atau visi misi yang muluk-muluk, tapi nanya soal niat. Waktu Anda dilantik, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran? Benarkan mikirin rakyat? Atau jangan-jangan udah mulai ngitung-ngitung, dari proyek mana nih modal kampanye kemarin bisa balik? Yuk kita masuk ke inti pembahasannya. Jadi, buku ini negesin satu hal yang fundamental banget. Kursi kekuasaan itu sama sekali bukan hadiah buat dinikmatin. Justru sebaliknya, itu adalah panggung ujian. Ujian karakter yang waktunya singkat, tapi pertanggungjawabannya berat banget di hadapan Tuhan. Disinilah pertarungan utamanya terjadi. Sebuah jabatan itu pada dasarnya adalah amanah, sebuah kepercayaan suci. Tapi buat oknum pejabat yang nakal, amanah ini bisa dengan gampangnya dibelokkan jadi khianat. Sebuah pengkhianatan bukan cuma ke rakyat, tapi yang lebih ngeri lagi, ke Tuhan. Nah, bagian yang paling jelek dari ayat ini adalah frasa sedang kamu mengetahui. Artinya apa? Artinya, tindakan pengkhianatan ini tuh dilakuin dengan kesadaran penuh, sadar 100% kalau itu salah. Jadi ini bukan karena hilaf atau nggak tahu, tapi sebuah pilihan yang disengaja untuk melanggar aturan main dari Tuhan. Menariknya, buku ini nggak cuma pakai istilah korupsi. Dia pakai kata yang lebih spesifik dan dalam dari terminologi syariah, yaitu gulul. Kenapa? Ini untuk menekankan betapa beratnya dosa ini. Jadi ini bukan lagi sekedar kejahatan administratif, tapi ini adalah pengkhianatan langsung terhadap kepercayaan ilahi. Levelnya beda. Oke, sekarang kita lihat jeroannya. Gimana sih pengkhianatan ini terjadi di lapangan? Buku ini membedah metode-metodenya satu persatu, dan ini digambarkan kayak spiral kebobrokan. Seringkali, dimulainya dari hal-hal yang dianggap halus atau biasa. Contoh pertama ini, jujur bikin elus dada. Bayangin, ada proposal dana hibah buat bangun masjid. Nilainya 1 miliar rupiah, disetujui. Tapi, si pejabat minta uang koordinasi. Alasannya buat melancarkan urusan ke atas. Berapa? 40 juta rupiah. 40%. Gila, uang rumah ibadah pun disikat. Dan begini cara mereka menutupi kejahatannya. Si takmir masjid yang jujur ini dipaksa, bahkan diancam buat tanda tangan laporan fiktif. Seolah-olah mereka terima utuh 1 miliar. Jadi, dosanya double. Udah mencuri, maksa orang lain buat bohong pula di atas dokumen resmi. Licik banget. Dan itu baru satu contoh. Buku ini ngerinciin banyak banget praktek otor lainnya. Mulai dari nyunat bansos buat orang miskin, timbangan beras dikurangin, bangun jalan aspal, umurnya cuma seumur jagung karena materialnya dikorupsi. Sampai ke permainan tender proyek-proyek raksasa dan markup harga alkes yang nilainya bisa miliaran. Lengkap. Jadi poin krusialnya adalah semua tindakan tadi itu punya konsekuensi yang parah banget. Bukan cuma soal hukum di dunia ya, tapi yang jauh lebih bikin merinding itu adalah konsekuensi spiritualnya. Nah, akar masalah dari semua ini diidentifikasi sebagai satu penyakit hati, namanya wahan. Apa itu? Ini adalah kondisi di mana cinta sama dunia, sama harta, sama kemewahan udah kelewat batas. Sampai-sampai rasa takut akan kematian dan pengadilan akhirat itu kalah. Inilah yang bikin pejabat lebih pentingnya ngumpulin harta pribadi daripada ngejalanin tugas sucinya. Dengerin deh kutipan ini, bener-bener nonjok. Ini nunjukin hubungan langsung antara korupsi dengan akibat spiritualnya. Doa-doa jadi mental, nggak tembus. Koneksi sama Tuhan keputus. Gimana mau dikabulin doanya kalau darah dagingnya tumbuh dari hasil ngerampas hak orang lain? Buku ini ngejelasin lebih jauh lagi. Racun spiritual ini ternyata nggak berhenti di si pejabat aja. Tapi racun ini nginfeksi seluruh keluarganya yang ikut makan dan minum dari hasil korupsi itu. Ibaratnya, kita ngasih makan anak istri kita pakai bara api. Keberkahan di dalam rumah itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Terus, gimana sama alasan klasik? Ya mau gimana lagi kan, cuma ngikutin sistem. Wah, buku ini nolak mentah-mentah alasan itu. Ditegaskan, nggak ada ketaatan pada atasan kalau perintahnya itu maksiat. Loyalitas tertinggi seorang pejabat itu ya ke hukum Tuhan, bukan ke lingkaran setan birokrasi yang udah rusak. Titik. Dan ini membawa kita ke peringatan pamungkas dari buku ini, yaitu perhitungan akhir yang sama sekali nggak bisa dihindari atas semua perbuatan tadi. Coba bayangin pemandangan ini.
Ngeri banget. Hadis ini ngelukisin sebuah gambaran penghakiman yang sangat nyata dan memalukan. Aset-aset yang dikorupsi itu, entah itu duit proyek, emas, atau bahkan hewan ternak, nanti bakal dipikul secara fisik di leher. Jadi tontonan dan tanda aib di hadapan seluruh umat manusia. Inilah yang disebut kebangkrutan paling total, al-muflis. Anda datang di hari kiamat bawa pahala sholat, puasa, haji, sedekah, seabrek-abrek. Tapi, semua pahala itu ludes, ditransfer buat bayar utang ke rakyat yang haknya dulu Anda rampas. Kalau pahala Anda habis, dosa-dosa mereka yang ditransfer ke Anda. Benar-benar bangkrut total. Tapi, setelah semua gambaran yang mengerikan itu, buku ini nggak nutup pintu harapan. Justru sebaliknya, ia menawarkan jalan keluar. Jalan penebusan, yaitu lewat taubat yang sungguh-sungguh. Karena ada prinsip yang luar biasa. Orang yang bertaubat dari dosa itu ibarat orang yang nggak punya dosa sama sekali. Pada akhirnya, ya semua ini bermuara pada satu pilihan. Sebuah persimpangan jalan antara dua identitas, dua cara hidup, dan dua nasib akhirat yang bedanya kayak langit dan bumi. Mau jadi pejabat nakal yang mungkin namanya harum di dunia tapi busuk di hadapan Tuhan, atau memilih jadi hamba yang jujur. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan terakhir yang sangat provokatif, yang ditujukan langsung buat para pemegang amanah. Sebuah pertanyaan yang menuntut kita semua buat merenung dalam-dalam, karena pintu taubat itu masih terbuka lebar dan keputusan ada di tangan Anda, selagi nafas masih ada. Jalan mana yang akan Anda pilih?